Klimaks. Andira menjadi bingung karena beberapa hari ini Lukas tak dapat dihubungi dan dia mulai mencari tahu kemanakah Lukas sebenarnya pergi. Kemudian Andira pun mencoba menghubungi salah satu karyawan Lukas yang berada di kantor cabang. Halo, aku mau tanya, apa Tuan Muda Lukas berada di kantor cabang? Karena beberapa hari ini dia tidak dapat aku hubungi, tanya Andira. Maaf Nona, sepertinya Tuan Muda Lukas tidak ke sini untuk beberapa hari ini. Tapi sebenarnya sekarang adalah jadwalnya Tuan Muda Lukas mengunjungi kantor ini. Akan tetapi, kata asisten-asistennya, Tuan Muda Lukas masih sibuk di negara XX, kata salah satu pegawai di sana. Oh begitu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Kemudian, Andira menutup teleponnya dan bergegas menuju kantor Lukas. Dan dia berniat untuk pergi ke kamp militer dan memastikan bahwa Lukas tidak ikut dalam tugas perdamaian itu. Saat sesampainya di kantor Lukas, dia langsung menuju ruangannya. Dan di sana hanya ada asisten Lukas saja. Di mana Lukas? Kenapa beberapa hari ini dia tidak dapat saya hubungi? Aku mohon, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi di sini, kata Andira. Begini Nona, maaf, sebenarnya saya tidak berani mengatakannya padamu. Tapi masalah ini yang lebih tahu adalah tuanku dan tuanmu, ucap asisten itu. Kemudian Andira pun segera bergegas menuju kantornya dan menemui ayahnya. Tok 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 tok. Masuk. Tuan, Nona Andira ingin menghadap, kata asisten ayah Andira. Ayah, aku ingin bertanya padamu. Tolong ayah jawab yang jujur. Kemana Lukas sebenarnya pergi? Kenapa ponselnya pun tak dapat saya hubungi? Ayah Andira tak tahu bahwa putrinya telah mengecek keberadaan Lukas di kantor cabang. Oh nak, pamanmu baru saja menelponku. Katanya Lukas pergi ke kantor cabang untuk mengurus sesuatu di sana. Memang kapan Lukas berangkatnya, ya? Tanya Andira. Ayah, sudah 2 hari ini. Katanya Lukas berangkat ke sana. Ayah bohong padaku. Ayah,
Aku tahu Lukas sebenarnya pergi ke tugas perdamaian itu kan. Kenapa ayah tak memberitahuku? Apa ayah pikir aku akan melarangnya pergi? Aku hanya ingin tahu saat dia berangkat, ayah. Aku hanya ingin mengantar dia berangkat. Kenapa ayah harus berbohong padaku? Kata Andira sambil menangis. Nak, maafkan ayah. Lukas melarang ayah untuk memberitahukannya padamu. Karena dia tak mau kau khawatir padanya. Sedangkan di tempat lain, Rafael tengah berbahagia. Karena sebentar lagi dia akan mendapatkan seorang anak yang telah ditunggu-tunggu. Saat Rafael mengajak istrinya berbelanja kebutuhan anaknya itu, Rafael pergi ke toilet dan Tari bertemu dengan kakaknya Joe. Kakak, bagaimana kabarmu hari ini? Aku merindukanmu, Kak, kata Tari. Adikku sayang, kabar kakakmu ini sangat baik. Dan bagaimana dengan suamimu? Apa dia masih tidak memperdulikanmu? Tanyanya. Kak, Rafael sangat menyayangiku. Dia telah berubah. Dan aku sangat bahagia sekali saat ini, Kak, kata Tari. Baguslah kalau begitu, karena kalau sampai dia masih mengacuhkanmu, maka aku akan menghancurkan wanita yang dicintainya, kata Joe. Kak, ini bukan salah Andira, karena Andira sudah akan menikah dengan Lukas. Tapi kini Rafael telah berubah. Aku harap kakak tidak melanjutkan semua rencana itu, kata Tari. Kemudian saat Rafael selesai dari toilet, dia memanggil Tari yang sedang berbicara dengan kakaknya di seberang. Kemudian Tari pergi meninggalkan kakaknya. Dan saat Joe berbalik, gubrak. Tari! Rafael berlari menghampiri Tari yang tergeletak di jalan karena tertabrak mobil. Dan Joe pun kaget melihat adiknya itu terkapar di jalan. Kemudian saat Rafael melihat Tari, darah pun mengalir dan mereka segera membawa Tari ke rumah sakit. Tari pun dibawa ke dalam ruang OGD oleh para dokter di sana. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya dokter itu pun keluar. Bagaimana, Dok? Keadaan istri dan anak saya, tanya Rafael. Begini, Pak. Keadaan Bapak, istrinya masih bisa tertolong. Tapi, maaf, untuk janin yang ada di dalam kandungan istri Bapak, tak bisa kami selamatkan, kata dokter itu. Setelah mendengar itu, Rafael pun terdiam dan tertunduk sedih. Kecewa itu yang dirasakan oleh
Rafael saat ini. Kemudian Rafael pun melihat Tari, dan di sana Tari sudah berontak, ingin melihat anaknya. Sayang, di mana anak kita? Kenapa perut aku mengecil seperti ini? Kenapa sayang? Tanya Tari. Rafael hanya menangis dan memeluk Tari. Joe yang melihat itu tak kuasa. Dan kemudian dia pergi dan meminta pengawalnya untuk menyelidiki kecelakaan yang menimpa adiknya itu.